Bisa dibantu? Apa keluhannya? Sudah terhubung secara online ya via Zoom nih. Sudah ada Dr. Mevin Handoyo MKK. Selamat siang Dr. Mevin. Selamat siang Mbak Rara. Salam sehat Dok. Salam sehat untuk semuanya. Yes, ini sedang di rumah atau praktek atau di kantor Dok? Ini masih di rumah, sebentar lagi praktek. Oke, masih di rumah. Ini kalau sedikit membahas tentang Dr. Mevin ini luar biasa ya. Sudah kemana-mana nih gitu. Terakhir mengambil MKK di Harvard ya Dok? Oh, MKK-nya di Universitas Indonesia, Ibu. Oh, di untuk UI. Harvard saya ngambil program kepemimpinan. Oke, baik. Dan memang sudah berpengalaman ini kurang lebih 7 tahun ya Dok? Sebagai dokter udah 15 tahun, Bu. Wow, Ya. malah 15 tahun ya. Ini saya lihat dari 2014 ya sudah mulai praktek di SS Medica ini ya. Ya, di SS Medica sebagai direktur rumah sakit, Ibu. Luar biasa Dr. Mevin ini pengalamannya banyak sekali. Jadi memang pas rasanya kalau pada siang hari ini kita konsultasi ya Dok. Karena sekarang nih semua orang pengennya konsultasi kesehatan ya Dok ya. Sudah sejak 2020 awal gitu kesehatan menjadi concern utama. Tapi sebelumnya sahabat Sonora kita siaran tunda ya untuk YouTube karena ada yang sedang kita kerjakan begitu ya di YouTube. Jadi nanti Anda bisa menonton ulang tayangan ini melalui YouTube channelnya Sonora FM. Tapi kalau Anda mau bertanya silahkan langsung ke WA dan juga Telegram kita 0812-112-9200. Dr. Mevin berpengalaman segitu panjangnya 15 tahun sebagai dokter di SS Medica sudah 7 tahun begitu ya. Mungkin ada nggak sih pergerakan atau perubahan begitu ya ketika dulu sebelum pandemi dan sekarang sudah pandemi begitu ya dengan permasalahan kesehatan yang dialami oleh orang-orang nih. Kebanyakan apa sih yang dikonsultasikan, apa yang paling sering ditanyakan terutama untuk dokter umum? Ya. Perubahannya sih cukup besar ya. Sekarang kebanyakan orang ngomonginnya semua COVID dan seolah-olah dalam tanda kutip semua penyakit itu hilang. Jadinya setiap kita pilek no more common cold ya. Jadi kita nggak bilang lagi oh itu common cold tapi itu might be COVID gitu. Itu yang kita sekarang banyak temuin. Jadi rasa ketakutan yang mungkin kadang-kadang juga quote unquote ya dalam tanda kutip itu sedikit berlebihan untuk kami. Jadi apapun yang terkait dengan demam, terkait dengan flu, terkait dengan batuk itu dikaitkan dengan COVID, walaupun kan tidak semuanya ya. Jadi karena sebegitu COVID itu pandemi ini tuh mengubah persepsi masyarakat terhadap kesehatan. Jadi sangat-sangat masyarakat itu cukup concern ya karena virus ini kan cukup berbahaya dan memang mortalitasnya juga cukup tinggi ya. Mungkin itu sih yang paling berubah dari dokter umum jadi banyak hal yang karena COVID gitu ya orang-orang ya Dok. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang kami rasakan sekarang gitu. Termasuk juga kami sebenarnya kami juga dokter kan manusia ya. Jadi kami juga sama merasakan yang sama seperti pasien. Jadi kalau sekarang kita ada demam nih, oh jangan-jangan COVID gitu. Kita cek deh gitu. Jadi masih manusiawi sebenarnya memang karena ya ini sedang menjadi pandemi begitu ya Dr. Mevin. Nah ini yang menarik bahwa sekarang ini kan pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan skenario dalam tanda kutip untuk hidup berdampingan bersama dengan corona ke depannya setelah tercapai herd immunity ini. Apakah benar Dr. Mevin nanti ke depannya virus corona ini akan menjadi seperti ya udah kayak flu gitu, kayak seperti virus yang akan kita alami lalu nanti akan sembuh dengan sendirinya? Ya saya rasa pemerintah Indonesia udah coba melakukan semua yang terbaik ya untuk masyarakatnya ya, untuk melindungi masyarakatnya. Dan kita udah coba berbagai macam strategi, termasuk lockdown, termasuk kita melakukan strategi pembatasan, kita sudah coba semua. Dan memang
I think there's no other option ya, tidak ada cara lain kalau kita mau terus berlangsung sebagai human ya, sebagai kemanusiaan kita terus berjalan ya. Jadi mungkin memang nantinya penyakit ini bisa menjadi endemi ya, jadi bisa menjadi penyakit lokal seperti contohnya misalkan malaria atau demam berdarah ya. Jadi demam berdarah juga sama ya, demam berdarah itu penyakit yang belum pernah bisa diberantas, sampai sekarang pun masih ada. Tapi kita bisa hidup berdampingan dengan itu. Malaria pun sama. Dulu saya PTT di Kalimantan, jadi banyak sekali pasien dan menangani malaria, dan daerahnya kan memang endemis sekali. Dan masyarakat Kalimantan itu dahulu waktu saya PTT itu memang juga kita sudah coba hidup berdampingan dengan malaria. Namun demikian, saya perlu memberi catatan kalau virus ini itu eksponensial transmission ya, jadinya penularannya itu cukup tinggi, cukup mudah menular, sehingga kita benar-benar harus kalau mau hidup berdampingan perlu ada strategi protokol kesehatan yang memang strict. Kita contoh seperti Amerika yang mereka coba buka masker dan mulai membuka aktivitas, dan sekarang angka peningkatannya cukup banyak ya. Saya baca tadi pagi kurang lebih 1000% ya kalau nggak salah. Jadinya itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita mau hidup berdampingan dengan COVID, kita harus perkuat protokol. Dan yang satu lagi tentunya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu kan bagian dari imunisasi ya, yang secara buatan ya, ada juga yang secara alamiah. Namun dengan vaksinasi ini kalau kita semua tervaksinasi atau minimal 70-80%, itu mungkin juga dapat menolong, membantu. Tapi tetap yang paling penting adalah protokol kesehatan yang perlu kita jaga sama-sama. Seperti itu. Oke, berarti artinya sampai dengan beberapa tahun ke depan kita masih harus terus prokes itu ya, pakai masker, harus terus jaga jarak, ataupun kalau habis bertemu dengan orang ya cuci tangan dan lain sebagainya. Walaupun nanti herd immunity sudah terbentuk gitu ya, Dok. Betul. Mungkin sampai orang bilang new normal ya, jadi ada konsep new normal. Betul. Normal baru, kenormalan yang baru. Orang seolah-olah tuh itu agak rancu dengan old normal, seolah-olah this thing can go back to normal gitu. Kalau kita mau benar-benar normal seperti sebelum masa pandemi, tidak pakai masker, bisa berkumpul, bisa ini mungkin butuh waktu maybe 4-5 tahun ya. Nggak akan dalam waktu dekat. Tapi dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan yaitu new normal. New normal berarti apa? Kenormalan yang baru. Tadinya tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Namun demikian kita masih bisa beraktivitas, perekonomian masih bisa jalan. Mungkin itu yang coba kita tuju sekarang. Oke. Yang paling mungkin dan paling rasional kita bisa tuju. Jadi kita nggak bisa muluk-muluk ya Mbak Rara, ini virusnya memang highly contagious, highly transmission, dan memang angka kematiannya memang cukup tinggi, sangat tinggi. Tapi kedepannya akan ada obatnya nggak, Dok? Kayak flu ada obatnya. Sekarang kan baru vaksin nih sebagai salah satu barrier gitu. Kalau obat akan ada ditemukankah di kedepannya? Kami sih berharapnya ada ya Mbak Rara ya. Kami sih berharapnya ada, sangat berharap ada. Dan beberapa penelitian pun walaupun masih di Amerika ya, belum ada di Indonesia. Kami berharapnya itu bisa ada gitu, itu bisa ada, dan beberapa substan juga ada yang menjanjikan ya. Tapi kembali lagi ini kita berhadapan dengan virus RNA yang mudah sekali berubah. Jadi hal ini juga mempersulit kita gitu. Sebagai saya mengerti sekali pasti penelitian obat itu juga agak sulit. Ini bukan bakteri. Bakteri lebih mudah untuk dicari obatnya. Ini mungkin agak lebih susah. Tapi kita sangat berharap dan kita sangat doakan ini ada obatnya gitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Abdul, Bapak Ali, Ibu Santi. Ini mirip-mirip pertanyaannya seputar jemur. Berjemur pagi karena banyak versi gitu ya. Yang benar ini pagi atau siang. Ada yang bilang ini penelitian sudah membuktikan bahwa Jakarta ini efektifnya di siang hari pas tidak ada bayangan. Ada juga yang mengatakan lain begitu. Nah, seperti apa Dr. Mevin? Ya, memang ada dua persepsi ya. Ada yang bilang jam 8 sampai jam 10, kemudian ada yang bilang yang jam 10 sampai jam 1 ya. Ya.
kami sendiri sih sebagai dokter dilatihnya ya, di trainingnya adalah jam 10 sampai jam 1. Kenapa? Karena UV yang diminta yang bisa mengubah menjadi vitamin D itu adalah jam 10 sampai jam 1. Memang sih panas ya, dan Panas banget dok. panas ya, dan Apalagi sekarang memang dok. lebih menyenangkan memang mungkin jam 8 sampai jam 10 ya. Namun demikian tujuannya kan hanya untuk meningkatkan vitamin D, terutama vitamin D3. Jadi jika Anda suplementasi vitamin D3-nya cukup, berjemur juga bagus gitu. Namun yang dipastikan adalah tidak kekurangan vitamin D, seperti itu. Nah, ini pas banget. Dokter Mevin menyebutkan mengenai suplementasi vitamin D3. Ini sepertinya sekarang lagi diomongin di mana-mana Dokter Mevin ya mengenai suplemen D3. Katanya yang bagus itu ya IU-nya yang tinggi gitu. Sementara waktu Juni akhir gitu ya, saya masih bisa dapat yang 5.000 IU. Begitu di bulan Juli, katanya harus dengan resep dokter kalau mau beli yang segitu, adanya yang 1.000 IU. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita itu berapa, dan apakah betul segitu pentingnya vitamin D3 itu untuk tubuh, Dokter Mevin? Ya, vitamin D itu fungsinya sebenarnya untuk COVID ini ya, khusus COVID ini adalah untuk menghambat replikasi virus. Jadinya itu yang sebenarnya kalau misalkan kita mengalami defisiensi vitamin tersebut, virus itu lebih mudah bereplikasi, jadi lebih mudah menggandakan dirinya. Itu yang kita nggak mau. Dan kadarnya itu sebenarnya tidak ada, saya belum pernah baca ya, mungkin ada, tapi setahu saya tidak ada yang mengasosiasikan antara kadar dosis vitamin D dengan replikasi virus. Setahu saya belum. Namun yang perlu kita perhatikan adalah angka kecukupan itu. Jadi jangan sampai terjadi defisiensi vitamin D, terutama D3, sehingga virusnya tidak bisa bereplikasi. Nah, untuk kadar gimana yang apakah makin besar makin bagus gitu. Sebenarnya vitamin itu suatu unsur yang dibutuhkan oleh tubuh itu dalam jumlah yang sedikit, tidak dalam jumlah banyak. Jadi apapun yang kita minum vitamin itu nanti juga akan dibuang, diekspresikan melalui urin. Jadi saya rasa lebih baik secukupnya aja untuk masyarakat umum. Jadi untuk penggunaan dosis tinggi memang sebaiknya dilakukan oleh dokter, karena kami juga data penelitiannya juga terbatas. Ini penyakitnya kan baru ya, jadi relatif sangat baru 1 tahun lebih. Jadi banyak hal yang kami ngikutin dari protokol yang diberikan oleh asosiasi profesi kami. Jadi asosiasi profesi kami memberikan suatu dosis sekian dan kami coba mengikutinya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat umum saya rasa tidak perlu terlalu besar-besar ya, seperti itu. IU itu sebenarnya singkatannya apa sih, Dok? International Unit, Bu. International Unit. Oh, oke, baik. Jadi tetap berarti benar kata dokter, tetap dengan resep ya. Kalau misalnya harus mengambil dosis yang cukup tinggi. Kalau beli sendiri agak berbahaya gitu ya, Dok ya? Betul. Dan saya rasa memang kita nggak itu ya, karena kita agak paranoid ya. Jadi kalau makin besar ini makin aman. Biasanya kan gitu. Ya. Jadi memang pengobatan itu, medicine itu sangat based on dose ya. Jadi sangat tergantung terhadap dosis. Jadi kita harus be careful terhadap itu ya. Oke, dokter. Pak Albert di Kelapa Gading menanyakan mengenai komorbid. Komorbid apa sih untuk COVID, Dok, yang selama ini paling mematikan? Ya. Kalau dibilang yang paling mematikan adalah yang mengganggu sistem imun ya. Jadinya untuk orang-orang autoimun itu berbahaya sekali. Karena kan COVID ini senjata utamanya adalah sistem imunitas kita ya. Baik imunitas humoral ataupun imunitas seluler. Jadi kalau terjadi gangguan dalam sistem imunitas tersebut, virusnya akan sangat-sangat ganas, akan sangat mudah menyebar, sangat mudah membuat morbiditas ya, atau angka kematian yang mudah parah. Yang kedua mungkin yang secara tidak langsung mengganggu sistem imun.
Tadi kan yang langsung ya, yang direct cost. Kalau yang tidak direct, yang mungkin seperti contohnya diabetes ya, diabetes mellitus itu juga ada gangguan dalam sistem imun, itu juga cukup tinggi ya. Atau punya predisposisi atau mempunyai kondisi paru. Jadi sebelumnya memang parunya sudah bermasalah. Itu juga Kayak bronkitis gitu, Dok. betul. Kalau bronkitis sih masih di saluran ya, masih di bronkus. Ini lebih ke pneumonia. Jadi memang punya pneumonia yang disebabkan oleh sebab lain, terus ditambah lagi oleh penyebab virus. Itu yang jadi memperparah. Tapi yang paling utama autoimun ya, penyakit-penyakit ini. Autoimun. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai autoimun ya. Saya sering dengar autoimun, tapi sebenarnya itu penyakitnya seperti apa, yang dirasakan apa gitu ya, pengen tahu sebenarnya. Kita buka pertanyaan dulu nih dari Ibu Maya. Dok, saya itu punya batu empedu dan ada riwayat asam lambung. Sebenarnya bisa vaksin nggak sih? Ini pasti akan banyak nih pertanyaan-pertanyaan mengenai ragu-ragu vaksin karena ada riwayat penyakit ABC gitu. Ya. Jadi kalau kita mengerti vaksin ya, vaksin itu sebenarnya ada beberapa platform ya. Jadi inactivated virus ya, yang paling banyak kita pakai sekarang Sinovac atau virus vector yang dipakai oleh AstraZeneca. Nah, apa yang dibutuhkan oleh vaksin ini? Yang dibutuhkan oleh vaksin ini adalah sistem imunitas yang baik. Jadi mereka kan mau meningkatkan sistem imunitas, terutama imunitas seluler, limfosit T, limfosit B. Nah, kalau misalkan ada gangguan sistem imunitas itu, kita berikan inactivated virus, itu malah ada kecenderungan mungkin nggak berbahaya ya, tapi juga tidak menimbulkan efek atau respon imun yang kita inginkan. Nah, sehingga orang-orang yang dengan gangguan sistem imun, kita coba untuk tidak dulu gitu. Nah, kalau untuk batu empedu itu atau lambung ya, dan lambung ya. Batu empedu itu tidak menghambat secara langsung respon imun. Jadi walaupun ada batu empedu, tapi tidak ada gangguan sistem imun, itu masih boleh untuk diimunisasi. Seperti itu. Dan kalaupun ada gastritis juga sama. Kalau gastritis ya tidak mengganggu sistem imun dan terkontrol, itu juga boleh. Termasuk juga diabetes. Diabetes juga kita masih perbolehkan asal dalam kondisi yang terkontrol. Seperti itu. Dan biasanya dalam melakukan imunisasi kita juga minta surat keterangan kalau penyakit ini terkontrol dan ini boleh diimunisasi oleh dokter yang merawat, seperti itu. Atau ada preferensi khusus apabila mempunyai riwayat penyakit tertentu dengan vaksin tertentu begitu? Atau sama aja? Untuk saat ini sih kita punya option di mRNA ya, yang platform mRNA itu Moderna yang kita punya. Walaupun dalam jumlah yang cukup terbatas. Kemarin sih kita baru dapat surat kalau itu boleh diberikan untuk masyarakat umum. Tadinya kan buat nakes saja. Sekarang sudah boleh untuk masyarakat umum dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentunya apa? Salah satunya termasuk autoimun. Oke, baik. Ini saya semakin tertarik untuk membahas autoimun. Tapi nanti ya kita akan jawab pertanyaan dulu dari sahabat sonora yang masuk. Ini tidak ada namanya. Sayang sekali nomor di belakangnya 4332. Saya masih muda, 21 tahun. Tapi saya periksa ternyata punya asam urat. Gimana bisa masih muda ada asam urat? Soalnya lutut saya suka nyeri-nyeri nih. Benarkah saya asam urat, Dok? Ya, kalau asam urat itu diagnosis laboratoris ya, jadi bukan diagnosis simptomatis, bukan diagnosis karena gejala, tapi karena hasil laboratorium. Jadi jika kita periksa laboratorium dan kadar asam urat kita cukup tinggi, let's say di atas 7 gitu atau di atas 8, ya itu berarti kita punya kadar asam urat yang tinggi. Dan kadar asam urat itu salah satu yang kita mesti perhatikan adalah dia mencerminkan fungsi ginjal. Jadi jika fungsi ginjal terganggu, asam urat terganggu. Termasuk ada dua lagi temennya, ureum dan kreatinin. Itu yang perlu kita cek kalau dalam usia muda. Jadi dan itu juga dipengaruhi oleh asupan. Ada asam urat tuh mungkin, Dok? Mungkin, sangat mungkin. Kalau ada gangguan ginjal pasti asam uratnya naik. Dan juga asupan makanan yang mengandung purin. Yang paling banyak sih di Indonesia yang cukup spesifik ya. Itu namanya emping, keripik emping itu yang dari melinjo, itu kadar purinnya cukup tinggi. Itu yang mungkin bisa coba untuk dihindari asupan makanan yang mengandung purin seperti itu.
Saya dengar-dengar kalau purin itu juga ada di kandungan sarden kalengan itu ya, Dok? Betul, makanan-makanan kaleng juga banyak mengandung. Oh, oke. Berarti memang untuk asam urat itu bisa loh dari mulai usia Anda muda. Jadi mungkin lifestyle makanan ini juga diperlukan ya untuk dijaga ya, Dok ya. Betul, betul. Baik, kemudian ada lagi yang bertanya sebentar. Em, dari siapa? Ibu Risma. Ibu Risma ini menanyakan apabila anak mengalami demam tinggi dan lain sebagainya yang gejalanya mirip COVID, apa yang harus dilakukan pertama kali karena beresiko juga membawa anak ke rumah sakit. Gimana nih, Dok? Ya, ini dilema ya. Jadi ini banyak sekali kasusnya nih yang Mm-mm. sakit, tapi kalau ke rumah sakit nanti makin sakit karena Benar, apalagi bayi, seperti pasti ibu takut kan? ya seperti itu. Jadi di sini inilah fungsinya kita punya bermacam-macam vaskes ya. Jadi ada klinik, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada primary klinik, ada secondary klinik. Itu yang kita bisa manfaatkan. Jadi jika kalau dulu kan semua orang mengandalkan rumah sakit. Jadi apapun penyakitnya ringan, sedang, berat semua bawa ke rumah sakit. Padahal nggak seperti itu. Jika memang gejalanya memang masih ringan, misalkan anak demam, tapi tidak ada resiko ke arah kejang. Misalkan anaknya sudah di atas 5 atau 6 tahun, itu resiko untuk kejang sedikit sekali. Oh, Jadi oke. jadi lebih baik dibawa ke klinik yang memang klinik sekarang kan hampir relatif tidak ada lah yang merawat COVID ya, karena kan nggak ada ruang perawatannya. Iya. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Sekarang kita coba berbenah nih, jadinya mana yang penyakit yang kita bisa ke klinik saja, mana yang penyakit yang kita harus ke rumah sakit, mana yang kita harus ke rumah sakit rujukan. Jadi tidak lagi langsung ke mana-mana gitu. Dan itu yang kita sekarang coba benahi semuanya. Wow, ini menarik nih. Jadi memang sahabat saudara harus paham betul penyakitnya kira-kira apa nih yang sebenarnya ini cukup ke klinik saja atau bahkan juga sebenarnya cukup ditunggu dulu di rumah dengan pengobatan yang ada di rumah gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang over panic gitu ya, Dok. Dan ada juga mungkin beberapa kasus yang perlu untuk segera dibawa ke untuk penanganan khusus gitu. Dok, boleh ya setelah jeda kira-kira penyakit apa yang kira-kira ini tuh harus langsung ke rumah sakit? Nggak boleh nunggu-nunggu gitu ya. Nanti mungkin boleh disampaikan ke sahabat sonora setelah jeda. Sahabat sonora Anda bisa sampaikan ya di Instagram dan juga WA apabila ada pertanyaan seputar kesehatan. Dokter Mevin Handoyo akan menjawab untuk Anda. Jangan kemana-mana. Ya, Rara masih bersama dengan Dr. Mevin Handoyo dari SS Medica Hospital. Dr. Mevin, ini kayaknya perlu ya kita mengedukasi masyarakat bahwa ada beberapa penyakit ataupun gejala-gejala yang kalau ini sudah terjadi harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan tunda gitu. Itu seperti apa aja misalnya, Dok? Ya, jadi dalam semua penyakit ya kita punya istilahnya red flag. Jadi kapan Anda perlu mendapatkan bantuan profesional medis. Jadi yang pertama contohnya misalkan demam, gejala yang paling umum ya demam. Demam itu jika masih bisa dikendalikan oleh obat-obat paracetamol yang tersedia di pasaran, itu belum perlu dibawa ke dokter. Namun demikian, jika itu sebaliknya tidak bisa dikendalikan oleh obat-obat seperti paracetamol yang tersedia umum di masyarakat, itu harus segera dibawa. Yang kedua, jika ada faktor dari pasiennya, misalkan pasiennya anaknya di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun, itu jika demam dan tinggi karena ada kekhawatiran kejang, itu lebih baik segera dibawa ke dokter. Namun kalau orang dewasa demam terus itu tidak, kalau misalkan dengan makan paracetamol masih turun nih demamnya, itu belum perlu untuk pergi ke dokter gitu. Yang kedua, misalkan yang sekarang jadi trending ya, itu adalah saturasi. Berarti wajib kita punya oximeter ya, Dok, di rumah ya, Dok? Sekarang sih kalau menurut saya sudah hampir nggak ada alasan untuk nggak punya ya. Jadi sebisa mungkin sih kita punya ya. Jadi karena kan kita juga penggunaannya mungkin untuk satu keluarga ya. Jadi nggak untuk satu orang, dan harganya juga relatif tidak mahal ya? Relatif lebih murah ya sekarang. Kalau dulu waktu saya masih zaman dulu ya, mungkin itu mahal sekali itu alatnya. Tapi kemarin sempat naik sih, Dok, gara-gara tinggi banget kasus. Karena banyak yang ngeborong ya. Oh, benar. Ya, dan itu sih sebisa mungkin punya. Jadi
Karena apa? Karena sekarang banyak gejala yang kita bilang concealed hypoxia ya. Jadi hipoksia yang tersembunyi. Jadi saturasinya sudah turun, ininya udah turun, tapi belum dibawa ke rumah sakit gitu. Ada juga yang namun penggunaannya itu juga perlu hati-hati ya. Jadi tidak langsung taruh di jari, jepit terus langsung baca gitu. Jangan begitu. Jadi perlu diatur dulu nafasnya, perlu ditunggu dulu sampai kadar saturasi itu stabil. Jangan sampai terjadi kepanikan karena dijepit langsung 80 langsung bawa gitu. Waduh, Jangan gitu. iya, kaget. Jadi perlu ditunggu dulu, perlu nafasnya perlu diatur dulu, perlu narik nafasnya perlu pelan-pelan sampai kadar saturasi itu sampai stabil. Nah, kalau sudah stabil barulah kita baca seperti itu. Itu juga mungkin kalau misalkan terjadi saturasi yang turun itu juga mungkin perlu segera dibawa ke rumah sakit itu seperti itu. Oke, untuk saat ini seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang kayak serangan tiba-tiba gitu, lalu tiba-tiba unconscious gitu dok, itu juga harus segera ya dibawa ya? Ya kalau terjadi penurunan kesadaran itu harus segera. Kenapa? Karena kalau penurunan kesadaran itu salah satu faktor yang paling banyak kan stroke. Jadi bahkan kalau kita paralyzed ya, kehilangan fungsi organ kita dalam nggak perlu hilang kesadaran, jadi belum hilang kesadaran tapi mungkin ngomongnya sudah mulai pelo gitu, ngomongnya sudah mulai tidak teratur gitu, itu harus segera dibawa. Diangkat gitu ya? Benar. Oh, Jadi itu perlu segera dibawa ke rumah sakit itu kalau gejala-gejala seperti itu. baik. Kita ke pertanyaan lagi dari sahabat Sonora dokter. Ada dari Tri, ya 42 tahun, saya ada keluhan sakit perut sebelah kiri sekitar panggul dan terasa nyeri sampai dengkul. Tapi rasa sakitnya timbul hilang nih. Sudah terjadi sekitar 1 minggu. Sampai saat ini belum vaksin karena takut ada efek samping. Gimana nih dok? Ya, jadi untuk nyeri terutama yang menjalar ya dari daerah pelvis itu saya perlu pertanyaan tambahan nih tapi saya juga tidak mau mendiagnosis di radio tentunya itu salah ya. Jadinya saya bicara kemungkinannya saja jika terjadi nyeri perut di sebelah kiri bawah itu bisa terjadi kalau wanita ya ada organ kewanitaannya yang bermasalah. Paling sering saluran kemih juga bisa bermasalah dan yang terakhir mungkin yang sering juga usus buntu ya jadi bagian usus tapi relatively paling sering saluran kemih kalau wanita ya dan karena itu saya jadi takut divaksin itu kembali lagi ke statement saya awal jika tidak ada gangguan sistem imun bisa divaksin jadi jangan takut vaksin karena takut kalau tidak divaksin kalau saya ya kalau tidak waktu saya praktek waktu ini kan karena pandemi ya jadi walaupun kita manajemen saya udah jadi direktur 6 tahun tapi karena pandemi jadi dokter lagi jadi emang itu Jadi praktek lagi ya dok? Praktek lagi untung belum lupa jadi dok ya? ya karena udah beberapa tahun kan tidak praktek ya sekarang baru praktek lagi tapi nggak ya itu tuntutannya sekarang karena jumlah dokter kan sedikit Ya, jadi betul. kita harus praktek lagi gitu seperti itu. Nah itu yang coba jangan dihindari vaksin itu. Anjuran saya sih lebihlah takut tidak divaksin daripada takut divaksin karena itu bahaya sekali ya kalau tidak divaksin. Setuju, lebih takut kalau nggak vaksin. Yang lain-lain udah terbentuk herd immunity, kita sendiri kalau yang golongan kecil tidak vaksin ya itu yang berbahaya. Ada dari Ibu Susan. Ibu Susan bertanya, mama saya lansia dokter, sempat kemarin tidak bisa vaksin karena harus tunggu ACC dari dokter pribadi. Sekarang sudah dapat ACC, tapi disaraninnya pakai vaksin Sinovac. Sementara sekarang ini yang dipakai adalah yang ada AstraZeneca. Kalau karena mama ada komorbid diabetes, darah tinggi, dan ginjal, saran dokter vaksin yang lain yang tepat selain AstraZeneca apa? Atau harus menunggu Sinovac atau bisa ganti vaksin yang lain? Mau minta sarannya dokter. Ya, jadi saya sih tidak membeda-bedakan vaksin ya, karena semua vaksin itu untuk saya sama, hanya platformnya saja yang berbeda. Dan jika memang dokternya sudah mengizinkan vaksin, itu kemungkinannya vaksinnya untuk semua. Karena jadi apapun yang ada sekarang, misalkan yang ada adalah Sinovac, inactivated virus platformnya, itu boleh diberikan. Virus vector juga sama, boleh diberikan untuk yang AstraZeneca itu sama. Jadi yang mana aja boleh, mana aja yang tersedia itu bisa kita ambil. Jadi
saya tidak mengendorse satu vaksin lebih baik dari vaksin lain, nggak begitu. Tapi karena ini penelitiannya sama-sama terbatas, ini vaksin kan masih baru juga kan, semua vaksinnya juga masih baru. Ini penelitiannya sama-sama terbatas semua, tapi this is our only option gitu. Hanya pilihan kita satu-satunya ya ini gitu ya, harus vaksin gitu. Dan Berarti kalau adanya AstraZeneca ya nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa, betul. Jadi kalau misalkan yang tersedia Sinovac ya Sinovac, yang tersedia AstraZeneca seperti itu. Cuman orang tuh pasti kemarin mendengar karena KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu kemarin untuk AstraZeneca kan beberapa katanya sampai dengan beberapa hari meriang dan lain sebagainya, sementara Sinovac tidak. Sehingga orang ada sedikit ketakutan gitu dok, padahal sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau KIPI itu pengalaman saya pribadi ya, ini saya bicara pengalaman pribadi, orang yang saya vaksinasi dan timbul KIPI itu sangat individual ya, jadinya sangat individual. Jadinya ada yang Sinovac, aduh saya jadi demam gitu. Ada yang pakai AstraZeneca, oh saya jadi demam gitu, jadi pusing kepala gitu. Ada yang kemarin nih kan, baru kemarin nih anak-anak buah saya semua divaksin oleh Moderna kan, pakai Moderna yang kita bilang, oh mRNA kayaknya side effect-nya kurang deh. Ternyata ada juga 2 yang demam ya. Jadinya itu KIPI itu wajar ya, asal bukan KIPI berat ya. Jadi yang KIPI berat pun itu case-nya sangat-sangat rendah ya, sangat-sangat sedikit ya. Contohnya misalkan AstraZeneca terhadap gangguan koagulasi darah ya, pembekuan darah, penggumpalan darah, itu nggak banyak itu kasusnya itu. Jadi itu yang kita perlu concern, kita perlu perhatikan, itu perlu kita catat, tapi jangan kita takuti. Itu sih pesan saya. Rara kembali lagi bersama dengan Dr. Mevin Handoyo, Direktur dari SS Medical Hospital. 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Pak Mariata nih, penyintas COVID selalu mengalami cacat paru. Benarkah demikian dok? Apa ada grade keparahannya? Ya, jadi ini yang orang banyak sebut long COVID ya. Kalau kita dulu sebutnya sequelae atau gejala sisa ya. Jadi karena banyak sel paru yang rusak, di situ organnya digantikan oleh jaringan parut. Jadi memang ini kejadiannya cukup banyak dan cukup mengganggu, cukup disturbing. Dan long COVID ini juga tanda kutip saya belum bisa bilang long karena ini penyakitnya juga masih 1,5 tahun ya kita alami ya, 1 tahun 8 bulan mungkin ya. Dan ini apakah nanti ada efek lagi di jangka panjang kita belum tahu. Yang kita tahu begini, yang kita tahu bisa kita kurangi. Jadinya fungsi paru sekarang yang masih tersisa itu masih bisa kita latih. Kita latih dengan alat pernafasan. Alatnya namanya insentif Spiro. Itu yang masih jarang mungkin disampaikan ke masyarakat. Nah, gunanya insentif Spiro itu adalah melatih sisa-sisa paru-paru kita yang masih sehat. Jadi nanti di situ ada semacam bola yang kita harus tiup nafas sehingga kapasitas paru kita bisa meningkat gitu dengan organ yang tersisa. Dan semoga sih tidak ada yang lainnya ya nanti di ke depan. Tapi kita masih teliti terus itu nanti long COVID akan seperti apa seperti itu. Saya sering mendengar habis COVID tuh mesti cek di dimer. Apa sih itu sebenarnya dok? Ya, kalau di dimer itu fraction dari faktor pembekuan darah ya, penggumpalan darah. Jadi ada penelitian yang jadi penelitiannya terhadap kadaver gitu. Jadi penelitian forensik secara besar-besaran orang yang mohon maaf meninggal karena COVID. Itu ternyata ditemukan penggumpalan mikro di ujung-ujung organ. Nah, itu yang kita terus agak sedikit menyimpulkan kalau COVID ini menyebabkan gangguan pembekuan darah. Nah, ini yang kita coba cek dengan tes yang kita sebut dengan D-dimer, seperti itu. Oh, oke, baik. Tapi memang perlu cek ya dok ya? Perlu, sangat perlu. Karena kalau misalkan pengentalan darah ini kita nggak tangani segera, kita tidak berikan medikasi yang memadai, itu efeknya lebih berbahaya daripada treatmentnya. Oh, oke. Nanti dok bisa dikasih tahu ya kalau di SS Medical Hospital misalnya mau cek segala macam itu bisa kemananya atau harus reserve dulu dan lain sebagainya. Sebelum dijawab, kita ke Pak Elvin dulu di Tangerang yang bertanya. Dok, apakah ini banyak beredar kabar minum air hangat mencegah terkena virus corona? Benar nggak dok? Ya, jadi saya rasa semua upaya yang coba dilakukan masyarakat
saya harus pandang baik dulu sebelum ada penelitian yang menyatakan sebelumnya. Jadi kalau kami dari medis, kami hanya bisa bicara dalam kerangka penelitian. Jadi jika ada, bahkan sekarang kerangkanya adalah meta analisis, karena penelitian itu kan banyak sekali, itu harus dikumpulkan dan harus disimpulkan. Nah, dalam kerangka itu kami bisa bicara. Jadi kalau misalkan air hangat mencegah COVID gitu, nah saya harus bilang saya tunggu penelitiannya dulu Pak, saya nggak bisa bilang ini benar atau salah, tapi semua upaya masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya tentunya orang-orang medis itu perlu sangat mendukung ya, tidak boleh kita nafikan begitu saja gitu, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita mau ke SS Medica Hospital. Ya ada di mana sih sebenarnya Dok alamatnya? Ya, kalau SS Medica itu udah dari namanya ya, jadi kita ada di Salemba 1, jadi SS itu Salemba 1. Jadi kita dekat sekali dengan RSCM. Kalau dari RSCM itu tinggal jalan kaki sebenarnya, dekat sekali dari RSCM. Oke. Pelayanan kita sih yang utama sebenarnya kita rumah sakit bedah, jadi kita mengkhususkan diri ke bedah, dan bedahnya juga masih bedah khusus lagi, jadi bedah mikroskopis, bedah dengan mikroskop. Itu kebanyakan sih kita layanan unggulan yang kita punya adalah bedah telinga, ya. Bedah telinga, bedah THT, bedah tangan ya, dengan jadi bedah-bedah yang khusus. Jadi kita juga menerima bedah-bedah umum seperti itu. Tapi kalau konsultasi umum bisa kan ya Dok? Tapi masih bisa. Itu cuman ada jamnya kah atau kita harus telepon dulu? Ya, kalau untuk umum biasanya kita jam 9 sampai jam 13, sampai jam 15 ya, jam 3. Itu biasanya kita untuk konsultasi umum. Kalau untuk spesialis dan subspesialis kita biasanya dengan perjanjian, dan mereka juga biasanya prakteknya di malam hari gitu, seperti itu. Oh gitu. Nomor telepon dan mungkin websitenya atau sosial medianya Dok boleh dibagikan? Website kita ada di ssmedica.co.id. Oke. Untuk nomor teleponnya ada di website ya Dok? Ada di website ya, betul. ssmedica.co.id ya? .id ya, betul. Oke, baik. ssmedica.co.id. Iya, jadi di situ sahabat-saudara bisa langsung, saya baru cek nih, ada nomor teleponnya nih, 087880216179 ya Dok? Ya, betul itu. Oke, baik. Dan juga untuk email bisa ke info@ssmedica.co.id. Baik, kalau Dokter Mevin sendiri praktek juga nggak nih? Saya praktek sekarang yang tadi saya bilang sebagai dokter umum, cuman karena porsinya banyak tetap sebagai direktur rumah sakit, namun kalau dibutuhkan ya turun lagi jadi dokter seperti biasa. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali ya waktunya berbincang dengan sahabat Sonora, sudah memberikan banyak pencerahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora. Mudah-mudahan mempunyai membantu mereka dan bermanfaat tentu saja bagi sahabat Sonora. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi ya, Dr. Mevin Handoyo dan juga teman-teman semuanya di SS Medica Hospital. Terima kasih, selamat siang, salam sehat Dok. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Iya, sahabat Sonora, saya akhiri talk show konsultasi kesehatan Sonora. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Bisa dibantu? Apa keluhannya?